Dan setelah kita berhasil membuat akun SSCASN 2023, langkah berikutnya kita login dengan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Kita nanti akan melakukan pengisian biodata. Setelah itu kita nanti akan memilih jenis seleksi, kemudian kita memilih formasi, mengisikan riwayat, upload dokumen, dan juga resume. Pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya untuk melengkapi biodata, sekaligus juga untuk melakukan tanda tangan secara online, teman-teman. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah kita ini berhasil melakukan pendaftaran akun SSCASN dan juga mencetak kartu informasi akun, langkah berikutnya kita login ya. Ini sebagai contoh adalah untuk mendaftar P3K Guru. Nah, untuk mendaftar P3K Guru 2023, di sini kita login ke akun SSCASN yang tadi sudah kita buat. Pada Google di sini teman-teman bisa ketikkan kembali yaitu sscsnbkn.go.id. Kemudian setelah kita berhasil masuk ke SSCASN, teman-teman klik di sini ya, yaitu di SSCASN, kemudian kalian klik di sini yaitu masuk. Selanjutnya teman-teman akan diarahkan menuju ke halaman login SSCASN 2023. Nah, di sini silahkan kalian masukkan nomor induk KTP dan juga password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian teman-teman di sini klik masuk. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman pertama yaitu biodata. Nah, langkah pertama ini adalah kita mengisi biodata. Mengisi biodata untuk data-datanya sebagian sudah diambilkan dari akun SSCASN yang sudah berhasil kita buat ya. Kemudian yang pertama di sini kita isi gelar depan. Nah, gelar depan ini kalau nggak ada ini kan kita bisa beri tanda strip ya. Gelar depan itu seperti apa contohnya? DRS, DRA, IR dan lain sebagainya itu ya. Karena ini nggak punya gelar depan, ini kita beri saja tanda strip. Kemudian gelar belakang ini kita berikan. Nah, ini adalah sarjana pendidikan agama Islam ya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, berikutnya untuk tempat lahir semua ini sudah oke, sudah masuk ya. Ini sudah benar, ini include dari tadi ketika pembuatan akun. Nah, berikutnya di sini jenis kelamin juga udah. Kemudian di sini teman-teman masukkan yaitu alamat pada KTP ya. Kita masukkan alamat pada KTP dulu. Oke, di sini untuk di bagian alamat KTP sudah kita sesuaikan, diisi yang lengkap ya. Kemudian sedang mengikuti beasiswa, kita sedang mengikuti apa enggak. Kalau misalkan tidak ya tidak ya. Nah, kemudian jenis disabilitas ini ada opsi yaitu teman-teman itu disabilitas atau enggak. Kalau misalkan disabilitas nanti apa? Tentunya nanti kalau misalkan teman-teman pilih disabilitas nanti harus menyertakan persyaratan tambahan ya, yaitu video yang linknya nanti diberikan di sini, video menjalankan kegiatan rutinitas sehari-hari yang menunjukkan kedisabilitasannya. Kalau misalkan tidak ya di sini kita klik saja tidak disabilitas ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke sini yaitu melengkapi data Anda. Nah, melengkapi data Anda ini adalah mulai dari negara domisili, negaranya di mana. Ini adalah dalam negeri atau luar negeri, tentunya di sini dalam negeri ya. Otomatis nanti akan difilter. Kalau misalkan kita memilih dalam negeri, difilter nanti dipilihkan provinsi yang ada pada negara kita di Indonesia. Nah, nanti akan muncul di sini adalah nanti kita pilih dulu ya untuk provinsinya. Nah, di sini silakan teman-teman pilih untuk provinsinya. Ini provinsi mana? Nah, dipilih disesuaikan dengan domisilinya masing-masing. Kalau misalkan kita sudah pilih provinsi, nanti akan difilter untuk di kabupaten ya. Kalau misalkan kita sudah pilih provinsinya, maka nanti di sini kabupaten kota ini akan muncul ya teman. Nah, ini akan muncul nanti di sini. Kemudian teman-teman isikan di sini yaitu alamat domisili ya. Alamat domisili saat ini di mana teman-teman itu bertinggalkan. Nah, ini termasuk kelurahan dan kecamatan, ini maksimal 100 karakter. Apakah RT RW juga? Ya, tentu saja. Dusun, RT RW dan seterusnya. Ini yang lengkap ya. Nah, setelah kita pilih provinsi, maka di sini akan difilterkan yaitu kabupaten-kabupaten yang sesuai dengan provinsi kita. Teman-teman bisa pilih ya, ini provinsinya ini berada di mana, teman-teman. Nah, ini kita pilih dulu untuk provinsinya. Oke, kabupaten atau kota kita pilih ya. Nah, disesuaikan dengan data dirinya. Dan selanjutnya setelah itu teman-teman di sini pilih agama. Agamanya ini apa? Silahkan dipilih salah satu agamanya ya. Kemudian untuk status perkawinan teman-teman bisa pilih ini sudah menikah atau belum, ataukah janda ataukah duda. Disesuaikan dengan kondisi saat ini teman-teman.
Kemudian di sini kalian ketik masukkan yaitu akun media sosial ini apa, dituliskan namanya ya di sini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kalian isikan yaitu tinggi badannya berapa, kemudian nomor teleponnya berapa. Kalau misalkan nomor telepon ini sama dengan nomor ponsel, ini kalian isikan aja nggak apa-apa. Nah, ini hanya angka tanpa tanda baca ya, maksimal 13 karakter, dan terakhir nanti kalian tanda tangan di bawah sini teman-teman. Oke, kita isikan dulu untuk tinggi badan dan juga nomor telepon ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil mengisikan semua datanya. Nah, berikutnya di sini kita tanda tangan. Nah, tanda tangan di sini ya, teman. Nah, ini tanda tangannya. Coba sekarang saya meminta teman saya untuk tanda tangan dulu. Oke, silahkan tanda tangan ya. Kalau misalkan keliru, ini kalian bisa klik clear ya. Nanti otomatis akan bersih. Oke, ini teman-teman kita sudah tanda tangan. Oke, sudah fix kan? Sekarang kita scroll ke bawah. Oke, berikutnya kalau misalkan sudah selesai, sudah yakin semua data yang diisikan, maka berikutnya di sini kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya. Ini kita masukkan kode captcha. Ini sesuai dengan yang di atasnya ya. Nah, ini. Kemudian kita masukkan dulu, kemudian kita klik selanjutnya, teman. Klik selanjutnya. Kemudian di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman kedua, yaitu setelah pengisian biodata ini kita memilih jenis seleksi ya. Nah, di sini nanti kita akan bisa mengetahui kita itu masuk ke prioritas yang keberapa. Nah, ini kita memilih jenis seleksi apakah CPNS ataukah nanti P3K guru, kesehatan, nakes. Ini nanti kita akan bisa cek ya di sini dipilih. Oke, ini untuk masuk ke tahap jenis seleksi ini agak lemot, jadi teman-teman perlu perlu bersabar. Nah, ini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke langkah memilih jenis seleksi, teman-teman. Oke, sekarang setelah kita berhasil mengisi biodata dengan lengkap tadi, termasuk juga tanda tangan, maka di sini kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu memilih jenis seleksi. Nah, di sini didasarkan dari NIK kita, ini nanti kita bisa memilih formasi, mendaftar formasi apa. Nah, teman-teman perlu cermati di sini untuk petunjuk pemilihan seleksi ya. Nah, teman-teman di sini kita hanya dapat memilih satu jenis seleksi, yaitu apakah P3K guru, P3K teknis, ataukah nanti P3K tenaga kesehatan. Setelah nanti kita melakukan resume, di sini nanti kita nggak bisa ya untuk menggantinya. Jadi teman-teman di sini harus dipastikan ini mendaftar kemana. Kemudian di tahap ini sudah mengetahui semua persyaratan yang dibubuhkan mengenai jenis seleksi yang nanti akan teman-teman pilih. Sebelum memilih, ini disarankan untuk membaca informasi mengenai jenis seleksi yang ada pada tahun ini ya. Nah, dikarenakan di sini memilih jenis seleksi untuk P3K guru, berarti di sini klik di sini yaitu pilih formasi. Nah, ini kalau misalkan masih stagnan seperti ini dikarenakan loadingnya belum maksimal, ini sebaiknya kita bisa reload ya. Oke, sekarang ini kita reload lagi ya, teman-teman. Nah, ini kita reload lagi. Kalau misalkan belum muncul ya kita reload dulu supaya nanti muncul dengan sempurna. Oke, kita akan mendaftar sebagai apa, masih loading. Kita pilih formasi klik. Juga masih belum. Ini kita tunggu dulu. Sinyalnya tolong diperbaiki supaya nanti kita bisa maksimal untuk loadingnya. Di sini masih belum selesai untuk loadingnya dan di atas masih berputar-putar. Kita tunggu dulu. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mencoba untuk memilih formasi. Dan di sini nanti ada dua kemungkinan kalau misalkan teman-teman belum bisa memilih formasi. Kemungkinan pertama, ini teman-teman kemungkinan ini adalah karena sinyalnya error ya. Kalian perbaiki sinyalnya diperbaiki. Setelah itu nanti kemungkinan kedua itu adalah dikarenakan di hari-hari pertama atau kedua ini di masa-masa jam yang sibuk itu banyak yang akses, jadi loadingnya belum bisa. Kemungkinan yang ketiga, ini teman-teman ini masuk ke P4 ya. Kalau misalkan teman masuk P4 nanti kan ada penjadwalan sendiri kan untuk login nanti 5 hari terakhir. Jadi untuk 10 hari pertama, ini 15 hari pertama ini untuk teman-teman P1 prioritas dulu untuk yang login, untuk yang mendaftar. Ini kita pantau secara berkala dari ketiga hal itu, nanti teman-teman silahkan dicermati ya. Oke, demikian untuk cara login dan mengisi biodata dan memilih jenis seleksi. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.